warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elija, kelas 12 Farmasi B. Di ulangan harian Kimia Farmasi, saya akan menjelaskan tentang rangkaian sel Volta dan bagan aturan elektrolisis larutan. Elektrokimia. Sel elektrokimia adalah sel yang dirancang untuk membuat suatu reaksi redoks yang menghasilkan energi listrik yang diubah menjadi energi kimia atau sebaliknya. Berdasarkan perubahan energi yang terjadi, sel elektrokimia dibedakan menjadi sel Volta dan sel elektrolisis. Persamaan kedua sel tersebut adalah sama-sama menggunakan elektrode yang terdiri dari katode, anode, dan sel elektrolit. Pada katode terjadi reaksi reduksi dan pada anode terjadi reaksi oksidasi. Sel Volta adalah sel elektrokimia yang melibatkan reaksi redoks dan menghasilkan energi listrik. Bagian-bagian sel Volta terdiri dari beberapa bagian, yaitu voltameter untuk menentukan besarnya potensial sel, jembatan garam atau salt bridge untuk menentukan kenetralan muatan listrik pada larutan, contohnya KCl, NaCl, Na, NO3. Anode yaitu elektrode negatif yang merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Katode yaitu elektrode positif yang merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Rangkaian sel Volta. Kedua larutan dihubungkan oleh jembatan garam yang berisi KCl. Elektron mengalir dari zat elektroda Zn sebagai anoda ke elektroda Cu sebagai katoda melalui kawat eksternal. Setengah sel yang satu terdiri dari logam seng atau zinc yang dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4, dan setengah sel yang lainnya terdiri atas logam tembaga atau koper yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Dari rangkaian sel tersebut terjadi perubahan dari Zn menjadi Zn2+ yang sifatnya dapat larut. Zns menjadi Zn2+ aqueous ditambah 2N negatif, reaksi oksidasi. Hal ini dapat diketahui dari semakin berkurangnya massa logam Zn. Di sisi lain, elektroda Cu semakin bertambah masanya karena terjadi pengendapan Cu dari Cu2+ dalam larutan. Cu2+ aqueous ditambah 2E- menjadi Cus, reaksi reduksi. Pada sel tersebut, elektroda Zn bertindak sebagai anoda dan Cu sebagai katoda. Bagan aturan elektrolisis larutan. Dalam menentukan reaksi, kita harus memperhatikan kation dan anionnya, di mana kation juga harus memperhatikan katodenya. Jika kation H+ dari suatu asam akan direduksi menjadi gas hidrogen, yaitu H2. Reaksi yang terjadinya 2H+ aqueous ditambah 2E- menjadi H2 gas. Untuk kation dari logam yang tidak termasuk kation dari logam yang berasal dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn tidak tereduksi, tetapi zat yang tereduksinya adalah air atau H2O. Hal ini terjadi karena E0H2O lebih besar daripada E sel ion-ion tersebut. Contohnya 2H2O larutan ditambah 2E- menjadi H2 gas ditambah 2OH-. Kation logam lain, contohnya Lx+ aqueous ditambah Xe- menjadi Ls. Untuk anode, kita lihat dari elektrodenya. Apabila anode atau
elektrode-nya inert, contohnya C, PT, atau AU, maka elektrodenya tidak bereaksi dan reaksi oksidasinya ditentukan oleh anion. Jika ion OH- dari basa, reaksi yang terjadinya adalah 4 OH- aquos menjadi 2H2O larutan ditambah O2 gas plus 4 E-. Jika ion sisa asam yang mengandung oksigen tidak dioksidasi, tetapi zat yang teroksidasinya adalah air atau H2O. Contohnya 2H2O larutan menjadi 4H+ aquos plus O2 gas plus 4 E-. Jika sisa asam tanpa oksigen, maka akan teroksidasi. Contohnya 2Cl- aquos menjadi Cl2 gas ditambah 2 E-. 2Br- aquos menjadi Br2 gas ditambah 2 E-. Jika anode atau elektrodenya tidak inert, maka elektrodenya akan teroksidasi reaksi LS menjadi LX plus aquos ditambah Xe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.